Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan mengenai modul I/O, yaitu real time clock atau disebut juga dengan RTC. Di sini modulnya yang dipakai adalah modul RTC yang berbasis IC DS1307, ya. Di mana modul ini merupakan modul real time clock yang digunakan untuk menciptakan basis waktu, ya. Di mana IC DS1307 ini dapat menyimpan data jam dan kalender, ya, seperti detik, kemudian menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini IC ini bisa menyimpannya, ya. Kemudian di sini ada baterai. Ini ada baterai. Ini digunakan untuk mempertahankan data jam dan kalender ini apabila tegangan supply dari board ini itu tidak diberikan atau hilang, ya, atau tiba-tiba tegangan supply dari luar itu tidak ada, ya, atau terputus, maka baterai ini akan membackup power supply-nya, ya, yang digunakan oleh IC ini untuk tetap mempertahankan datanya, ya, agar tidak hilang. Kemudian ini bentuk boardnya, ya, yang salah satunya, ini salah satu bentuk board yang dijual di pasaran. Di sini ada beberapa pin. Pinnya ada 1, 2, 3, 4, di mana pin yang akan dikoneksikan dengan Arduino board atau board Arduino ini yaitu pin yang ada tulisannya SDA dan SCL, ya. Di sini ada SDA dan SCL, yang di sini, ya, 1, 2. Ini komunikasinya melalui komunikasi I2C, ya, I2C. Dan di board Arduino juga terdapat pin yang sama, nama pin yang sama, dan inilah tempat dia dikoneksikan ke board Arduino. Kemudian ada pin SKW, ya, ini kepanjangan dari square wave, ya, square wave. Ini pin ini dapat mengeluarkan atau mengenerate sinyal gelombang kotak, ya, dengan frekuensi yang bisa pilih-pilih. Yang kita pilih yaitu frekuensi 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, atau 32 kHz. Jadi ini bisa kita setting, ya. Jadi IC RTC-nya bisa kita setting untuk mengeluarkan gelombang kotak. Lalu dua pin berikutnya itu sudah pasti ini tegangan supply, ya, bisa 5 volt. Kemudian ini groundnya supply, ya, groundnya power supply untuk board ini. Nah, ini ada jamnya, ya. Baik, ada baterai, ya, baterai backup sekitar 3 volt. Ini baterai koin 3 volt. Untuk berkomunikasi dengan modul ini, maka board Arduino butuh, atau untuk memprogram board Arduino kita butuh library yang namanya RTC lib, ya. Di mana RTC lib ini, rtclib.h itu adalah library yang digunakan board Arduino untuk berkomunikasi dengan modul RTC ini, ya. Untuk apa? Untuk membaca data jam dan kalender, ya, untuk dibaca datanya dalam kalendernya, atau untuk menulis atau men-setting clock atau jam dan kalendernya sendiri, ya. Jadi dengan adanya library rtc.h ini, rtclib.h ini, kita dapat mengambil data jam dan kalender atau men-setting modul ini, men-setting jam dan kalendernya agar sesuai dengan kalender yang kita atau jam yang kita inginkan, ya. Jadi modul ini juga tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan data jam dan kalender, tapi dia harus setting dulu, ya,
sama seperti kita men-setting jam tangan yang baru kita beli ya. Nah, kemudian library ini juga harus digunakan bersama dengan library lain, yaitu library wire.h ya. Karena dia berkomunikasi dengan I2 berkomunikasi dengan metode I2C, maka wire.h ini harus diikutkan ya. Nah, selain RTC-lib, kita juga harus menyebutkan wire.h. Untuk mendapatkan modul RTC.lib ini, library RTC-lib ini, maka kita harus cari di internet, pilih searching saja ya, searching saja dengan kata kunci RTC-lib library Arduino zip. Nah, ini nanti akan diperoleh file yang namanya RTC-lib zip ya. RTC-lib zip. Kemudian jika sudah dapat file zipnya, maka instalkan di Arduino IDE melalui menu sketch, kemudian ada menu submenu include library, lalu ada submenu add zip library ya. Di sana nanti di saat kita klik add zip library, dia minta file yang kita cari tadi ya. Di sini filenya yang ini, lalu kita tambahkan saja ya. Nah, di dalam library RTC-lib ini itu terdapat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah RTC DS_DS1307 ya. Ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah nama untuk modul yang kita gunakan ya. Diberikan nama lah, mendeklarasikan namanya. Cara menulisnya itu ya, kata-kata ini RTC_DS1307, kemudian spasi, lalu berikan nama komponen kita, nama modul kita. Misalkan contoh nulisnya itu RTC_DS1307 spasi, kemudian kita berikan nama RTC kita, misalkan my RTC ya, RTC ya, misalkan saja begitu. Jadi nama ini bebas ini. Makanya di sini disebutkan device name ya, terserah namanya apa. Kita mendeklarasikan bahwasanya RTC ini adalah DS1307, my RTC ini adalah DS1307 ya, nama ini. Selanjutnya ada perintah atau instruksi begin ya, begin buka kurung tutup kurung. Nah, ini digunakan untuk mengenablekan ya, atau membuka jalur komunikasi I2C ke modul. Nah, ini penting ya. Kita membuat inisialisasi untuk agar dapat berkomunikasi dengan modul RTC ini, maka kita beginkan dulu. Cara menulisnya cukup dengan nama device yang kita berikan tadi, kemudian .begin ya. Jadi device yang kita berikan di atas tadi apa namanya? MyRTC. Nah, nulisnya begini, MyRTC.begin ya. Buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, itu. Nah, jadi nanti nama RTC ini akan selalu dipakai setelah kita deklarasikan di awal. Berikutnya ada fungsi yang namanya datetime ya. Datetime ini sebenarnya adalah fungsi yang digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah variabel ya, di mana variabel ini nanti menyimpan data jam dan kalender ya, yang diambil dari modul RTC ini. Nah, ini sebenarnya adalah seperti kelas lah ya, kelas tempat menyimpan variabel yang bisa menyimpan semua variabel lagi di dalamnya ya. Nah, variabel itu ada variabel atau data lah ya, kalender dan jam ya, kalender dan jam ya. Itu cara menulisnya itu dengan cara menulis seperti ini, tulisan ini kemudian diikuti dengan nama variabel yang kita inginkan ya. Contoh misalkan ya, date, harus sambung ini ya, tak ada spasi, time baru ada spasi, nama variabel yang kita inginkan, misalkan misalkan nama variabelnya terserah kita, misalkan saja namanya my kalender misalkan ya, atau my time misalkan namanya ya, my time misalkan ya. Nah, itu. Ini harus ada, kemudian diikuti spasi, lalu dikasih nama variabel sesuai dengan kita inginkan. My time misalnya. Berikutnya ada fungsi yang namanya now. Ya, now.
Ini digunakan untuk mengambil data kalender dan clock ya, atau data kalender dan jam dari modul RTC. Oke, ini mengambil data langsung sekaligus ini. Langsung sekaligus. Ya, diambil datanya ya. Kemudian cara menulisnya yaitu device name tadi. Nah, device name tadi apa? Device name berbeda dengan ini ya. Device name tadi yang kita deklarasikan di sebelumnya tadi. Ya, nama device name tadi kita MyRTC. MyRTC ya, sebelumnya tadi, halaman sebelumnya tadi. Kemudian .now. Ya. Nah, ini. Nah, ini akan menghasilkan apa? Fungsi ini akan menghasilkan sebuah data ya, data struktur ya, yang kita simpan di mana? Kita simpan di variabel yang kita deklarasikan di datetime tadi. Datetime tadi apa nama variabelnya? MyTime ya. Jadi kita buat di sini MyTime. Nah, MyTime. Nah, jadi begini ya ceritanya. Now ini adalah mengambil datanya ya, mengambil data jam dan kalender. Sementara MyTime ini itu tempat di mana data yang kita ambil tadi dimasukkan ke dalam variabel MyTime ini ya. Karena MyTime tadi sudah kita deklarasikan di sini bahwasanya dia nanti bisa menampung jam dan kalender. Nah, untuk mengambil jam dan kalendernya menggunakan now ini. Itu maksudnya ya. Di mana menyimpannya? Di MyTime ini yang sudah kita deklarasikan khusus untuk ini ya, datetime ini, untuk menyimpan data kalender dan jam. Ya, oke. Itu gunanya. Jadi berkaitan nih. Ya, ini berdua ini berkaitan. Ini mengambilnya, ini tempat menyimpannya di sini. Ya, kita deklarasikan. MyTime sama dengan myrtc.now ya. Nah, kalau sudah kita ambil data-datanya dan tersimpan di MyTime ini, saatnya kita ambil satu persatu ya. Karena MyTime tadi sudah menyimpan kalender dan clock. Nah, di dalam kalender dan clock nanti kan ada terpisah-pisah, nanti ada jam, ada hari ya. Di dalam kalender dan clock, di dalam clock ini nanti ada apa? Ada jam, ada apa? Menit, ada detik. Di dalam kalender ya, itu sudah pasti ada lagi ya. Ada 4 komponen: tahun, bulan, hari, nama hari, ya kan? Nah, ini tersimpan semuanya di MyTime. Sekarang saatnya kita pisah-pisah menggunakan fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Ya, yang pertama fungsi year, berarti di sini sudah pasti mengambil data tahun, ya, yang tersimpan di dalam variable name tadi. Siapa variable name tadi? Ya, ini, ya MyTime ini, ya kan? Nah, maka dari itu cara nulisnya adalah variable name dot year. Berarti cara nulisnya adalah variable name tadi apa namanya? MyTime ya. MyTime. Beda ya, bukan MyRTC. MyRTC tadi namanya saya buat adalah device name ya. Jadi tulisannya adalah MyTime dot year. Karena tempat menyimpan semua isinya adalah di variable MyTime, kurung tutup kurung. Nah, ini disimpan di, nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti fungsi yang year ini adalah data berupa data dengan tipe unsigned in ya. Karena year ini adalah angkanya besar ya, 2020, 2021, maka bentuk tipe data yang kita simpan ini misalkan disimpan di A, maka A ini harus dalam tipe data unsigned in. Data tahun kita simpan di A ya. Tempat mengambil datanya ada di MyTime ini. Ambilnya tahunnya doang ya. MyTime banyak datanya, kita ambil tahunnya saja. Baik. Lalu perintah berikutnya ada month ya. Month ini sudah pasti mengambil data bulan ya, yang tersimpan di dalam MyTime tadi, dalam variable name yang namanya MyTime. Cara menulisnya sama ya, seperti ini. Misalkan B sama dengan ini dia MyTime.month ya. Berarti yang kita ambil dari MyTime ini adalah bulannya doang. Kemudian kita simpan di B. B ini juga tipe datanya sama ya, dengan A tadi unsigned in. Nah, kalau kita mengambil data hari, sama caranya. Ambil hari cukup dengan menuliskan ini day ini digunakan untuk mengambil data tanggal ini ya, tanggal pada hari ini ya, day ya. Kalau ini mengambil data bulan berapa, kemudian yang tersimpan di variable name. Jadi mengambil data harinya saja. Tulisannya juga begitu ya.
misalkan disimpan di C, harinya kita simpan di variabel C, my time dot day. Oke, kemudian nanti C-nya tipe datanya harus dideklarasikan unsigned in. Lalu ada day of the week. Day of the week ini adalah data nama hari ini ya, bukan nama hari sebenarnya, kode hari lah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ahad atau Minggu. Nah, ini maksudnya di RTC itu tidak bisa menyimpan Senin, Selasa tidak, atau Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, nggak nyimpan itu dia. Tapi dia menyimpan bentuk kode angka. Oke, kita baca dulu. Day of the week ini adalah perintah yang digunakan untuk mengambil data hari ya, yang disimpan di dalam variable name tadi. Variable name tadi namanya my time kita namanya tadi ya. My time. Ya, bukan my RTC tapi my time. Nah, cara menulisnya cukup dengan seperti ini ya. Nama variable name tadi kita yaitu my time, kemudian dot day of, tulisannya besar T-nya ya, the week ya, big W-nya besar, buka kurung tutup kurung. Nah, ini hasilnya adalah tipe data juga ya, variable juga ya, misal kita sama dengan M misalkan ya, sama dengan M ini tipe datanya harus unsigned in. M ini nanti bukan berupa nama hari ya, tapi berupa angka dia, ini dia ya. Hasilnya bisa 1, 2, 3, 4. Dimana kalau 1 itu berarti artinya itu hari Senin. Kalau dia M ini jadi angka 2, itu berarti dia hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi M ini bukan berarti nama hari nanti keluar ya, tapi angka ya, angka yang bisa kita nanti terjemahkan. Kalau 1 itu Senin, kalau 2 itu Selasa, kalau 3 itu Rabu, dan seterusnya ya. Jadi angka ini nanti di program tinggal dibuat ya. Kalau M ini angka 1 berarti kita tampilkan Senin ya. Kalau M itu angka 2 berarti kita tampilkan nanti Selasa. Itu aja. Sekali lagi, day of the week ini bukan hasilnya adalah keluarannya bukan berupa nama hari, tapi angka, kode angka yang nanti kita terjemahkan. Selanjutnya ada fungsi hour ya, hour. Ini saatnya kita mengambil data clock lagi ya, clock jam. Nah, di sini hour ini digunakan untuk mengambil data jam yang tersimpan di variable name tadi ya, yang namanya kita sudah berikan namanya my time tadi. Nah, my time ya, kalau tidak salah my time ya, oke. Cara menulisnya sama ya, my time dot hour misalkan ya, variable name yang kita katakan dengan disambung dengan dot hour. Datanya ya, variabelnya nanti disimpan di sebuah variabel yang tipe datanya harus unsigned in. Selanjutnya ada minute. Minute ini mengambil data menit dari variabel yang kita deklarasikan tadi. Cara menulisnya, nama variabel tadi misalkan my time dot minute ya. Hasilnya nanti disimpan di variabel lagi yang tipe datanya unsigned in. Lalu ada second. Second ini detik ya, untuk mengambil data detik dari variable name tadi. Lalu cara menulisnya, variable name my time dot second ya. Tipe datanya, tempat menyimpannya harus tipe datanya bisa kita simpan dalam tipe data unsigned in ya, disimpan dalam variable yang tipe data unsigned in. Nah, itu sudah dapat semua data tanggal, bulan, tahun ya, kemudian ada nama hari, ada jam, ada menit, ada detik, dan itu sudah bisa kita ambil dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian itu mengambil data ya. Ada fungsi lagi yang namanya adjust. Nah, ini yang penting ya. Jadi RTC itu kalau kita beli, modul RTC kalau kita beli itu tanggalnya nggak disetting dari pabrik ya. Itu tanggalnya masih tahun 2000 mungkin kalau nggak salah. Ya, masih tahun 2000 kalau tidak salah ya. Jadi kita harus adjust dulu, kita harus setting lagi ya. Sama seperti kita mau beli jam, kita harus setting dulu awalnya. Nah, untuk men-setting RTC ini ya, kita menggunakan fungsi yang namanya adjust ya. Ini digunakan untuk mengadjust atau men-setting jam dan kalender yang ada di dalam RTC, dalam modul RTC tersebut ya. Kita men-setting data kalender dan jam ya untuk RTC, modul RTC yang kita beli, yang kita gunakan itu. Jadi disetting dulu awalnya.
jangan tidak disetting ya, nanti dia tidak berfungsi lah, tidak tepat nanti tanggal dan tahunnya atau jam dan kalendernya. Cara menulis fungsi ini ya dengan cara menulis device name ya. Device name tadi berarti bukan berbeda dengan variable name ya, tidak sama dengan variable name. Device name tadi kita sebutkan bahwasanya di sini device name saya adalah yang ini sini tidak ya. Nah, sini tadi. Nah, ini ya. Device name tadi yang sini. Nah, ini. Device name kita tadi namanya apa? MyRTC. Bukan MyTime ya. Nih device name beda. Oke, jadi yang kita ini sini Kak, di sini dia butuh device name. Nah, device name tadi berarti tulisnya begini ya. MyRTC dot adjust. Ini cara menulisnya ya. Kemudian buka kurung. Nah, ini date time tadi ya. Kita tulis lagi date time. Date time. Ya. Kemudian ada buka kurung lagi. Ini ada variable variable ya, buka kurung tutup kurung. Nah, sekarang kita lihat variabelnya. Ya, di sini disebutkan parameter namanya ya. Nah, ini itu adalah angka tahun. Ya, ini sintaknya cara nulis seperti ini ya. Kalau kita dalam program kita tulis seperti ini. Kalau kita ingin kita adjust modul RTC kita, maka kita harus ketikkan program seperti ini. MyRTC ya, nama variabel kita tadi, nama device nama device kita deklarasikan di atas tadi, MyRTC.adjust ya. Kemudian buka kurung, ada tulisan datetime ini harus ikut ya. Ini adalah kata baku yang tidak boleh dirubah, datetime. Kemudian buka kurung year. Year ini adalah tahun ya, angka tahun. Misalkan 2020. Ya, jadi ini bisa diganti dengan angka tahun nih. Kemudian month itu adalah angka bulan. Koma berarti ya, ini kan koma. Koma bulan misalkan 12. Ya, ini. Kemudian tanggal hari ini. Koma, ya ini dia. Date itu adalah tanggal ya. Berarti misalkan tanggal 12 juga ya. Kemudian ada lagi jam. Koma, jamnya itu ya. Jam itu adalah angka jam, misalkan jam 10. Lalu kita ikuti dengan menit. Menitnya misalkan 15. Terakhirnya masukkan tanggal ya. Detik. Detiknya misalkan 24. Kemudian buka kurung, tutup kurung sekali lagi ya. Titik koma. Nah, ini adalah perintah yang lengkap untuk mengadjust atau men-setting RTC kita ya agar cocok dengan jam saat ini ya, tanggal saat ini. Nah, ini ya. Jadi awalnya nanti RTC-nya untuk pertama kali saja dipakai ya. Kita adjust dulu pakai perintah ini. Nanti kalau sudah di-adjust tidak perlu kita adjust lagi ya. Karena datanya sudah akan disimpan di di modul tersebut, di IC tersebut ya, selama baterainya masih ada. Oke, selama baterainya masih ada. Sama seperti kita men-setting jam, cukup sekali saja, nanti jamnya jalan sendiri ya, selagi baterainya ada. Nah, kita berikan cukup sekali. Kemudian ada perintah yang terakhir ini ya, perintah namanya write SKW pin mode. Ini digunakan untuk apa? Tadi kan ada pin yang namanya SKW pin ya, yang ada di modul. Nah, ini sebenarnya perintah ini untuk mengaktifkan pin tersebut ya, agar dapat mengenerate atau mengeluarkan sinyal gelombang kotak ya. Sinyal gelombang kotak di pin tersebut. Dengan dapat kita pilih berapa frekuensi gelombang kotaknya ya. Bisa 1 Hz, bisa 4 kilo, bisa 8 kHz, atau 32 kilo ya. Cara menulisnya cukup seperti ini. Device name tadi ya. Device name kita apa namanya tadi? MyRTC ya. Bukan MyTime tadi, MyRTC. MyRTC dot write square pin mode, kemudian modenya apa ya. Mode ini adalah di sini penjelasannya. Mode ini bisa kita ganti dengan kata off atau on ya. Atau ini atau ini. Oke. Kalau mode ini kita isi off, berarti pada pin square SKW ini nanti logiknya 0. Logiknya 0 selalu. Kalau mode ini kita ganti dengan on, maka
pin SKW ini yang ada di modul akan selalu high pinnya ya. Kalau kita ganti dengan mode ini dengan kata-kata ini square wave 1 Hz, ini berarti akan keluar gelombang kotak 1 detik ya, 1 Hz. Nah, kalau kita menggunakan ini maka akan keluar gelombang kotak di pin tersebut sekitar 4 kHz terus ya sampai ini. Kalau kita pilih ini berarti nanti keluar gelombang kotak 8 kHz. Kalau yang ini berarti keluar gelombang kotak 32 kHz. Ya, jadi 1 Hz, 4 kilo, 8 kilo dan 32 kHz. Itu kalau kita ingin menggunakan pin square wave ini agar aktif ya. Baik, nanti kita lihat apakah kita gunakan atau tidak. Nah, saatnya kita mensimulasikan modul RTC ini. Di sini saya gunakan seperti ini ya. Ini modul RTC-nya di sini ya. Lalu ada LCD seperti biasa saya letakkan di pin-pin ini ya. Pin 12, 11 ya, kemudian 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 ya, 5 4 3 2. Nah, dikoneksikan sini. Lalu RTC-nya ada VCC ya. Ini ground-nya. Oke. Ini apa nih? VCC-nya ya. Kemudian ini apa? Ini yang SDA SCL-nya ya. Ini SDA dan SCL di sini dia. Koneksinya dengan A4 dan A5. Jadi dicocokkan SDA yang ada di sini tulisannya maka dicocokkan dengan SDA yang tulisan di board Arduino. SCL yang ada di sini dikoneksikan dengan SCL yang ada di board Arduino. Nah, yang pin yang SQW itu saya coba keluarkan nanti ya pakai LED pakai transistor. Pin SQW-nya ingin saya aktifkan ya. Kemudian sinyalnya ini akan meng-on-off-kan LED di sini. Jadi saya gunakanlah ya. Coba gunakan pin SQW ini. Apa jadinya nanti ya. Kita nyalakan LED menggunakan pin SQW ini. Mengikuti frekuensi yang keluar dari SQW ini ya. Baik, kita coba simulasikan menggunakan Proteus ya. Ini baik, di sini sudah saya siapkan LCD-nya doang ya, LCD-nya saja sesuai dengan gambar rangkaian tadi. Ini ya, LCD-nya sudah tersedia. Kemudian RTS-nya belum ada. RTS-nya karena di board Arduino di Proteus ini berupa IC, maka saya ambil saja IC DS1307 ya. DS1307 ini ya. Oke, saya masukkan di sini. Terlalu sempit ya. Kita pindah dulu. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Baik. Nah, diperbesar sedikit. Oke, lalu kita mulai memberikan komponen ya. Oke. Nah, di sini saya berikan komponen. Oh, maaf, di sini saja ya. Biar dekat sama LCD-nya. X-nya ini tidak perlu ya. Kalau di Proteus simulasi X ini nggak usah dihubungkan kemana-mana. Ini sebenarnya kristal ini. Kemudian SDA SCL-nya ya. SDA kita hubungkan ke SDA. Ya. SDA ke SDA Arduino itu ada di pin A4 ya. SCL di pin A5. Ya, SDA-nya pin A5. Nah, di sini harus diberikan resistor pull up 4K7 ya. Kita cari resistor 4K7. Resistor kemudian cari yang 0,6 watt, cari yang 4K7 ya. 4K7. Ini dia. Ya, 4K7 kita berikan masing-masing di pin SDA dan SCL. Nah. Oke ya. Ini di pull up ya, di sini juga ada satu lagi ya. Lalu ini kita berikan VCC. Nah, double klik. Ya, saya kasih namanya VCC.
lalu kita pasang di sini ya. Nah, ini sudah aktif. Kita berikan pull up di sini ya. Selanjutnya tadi saya di pin SQW-nya ini saya berikan LED ya. Oke, pin SQW ada transistor, ada LED. Nah, kalau yang realnya harus kasih transistor ya. Tapi kalau di LCD, kalau di Proteus boleh kita transistor kita buang saja. Langsung aja kita berikan LED sama resistor. Oke, resistor kita ambil resistor 220 ohm. Resistor 220 ohm. 220 R ya ini ya. Kemudian ini, lalu kita berikan sebuah LED warna kuning saja ya. Di optoelektronik warna, kita ambil LED warna kuning saja, yellow ya. Baik, sekarang kita letakkan di sini. Nah, SQW ya, di sini S out namanya. Ya, kita kalau di pin ininya namanya SQW tadi ya. Oke. Kemudian kita berikan ground di sini. Ground di sini. Nah, kita pakai semua pinnya ya. VBAT ini sebenarnya baterai ini ya. Baterai kita tidak usah pakai kalau simulasi. Baterai di pin baterai untuk backupnya. Baik, ini sudah jadi untuk RTC. Kita fokuskan dulu ya. Fokuskan ke sini. Nah, ya, kita fokuskan di sini. Ini adalah rangkaiannya ya. Saya ingin nanti keluar frekuensi 1 Hz di sini ya. 1 Hz ini berarti 1 detik. Nah, ini bisa digunakan untuk apa ini? Ini bisa digunakan untuk LED ini bisa digunakan untuk apa? Untuk tanda detik di jam ya. Karena jam itu kan 1 Hz itu detiknya. Nah, maka ini LED ini bisa nanti sebagai tampilan detiknya ya. Selain ada angka detiknya, ini LED juga menunjukkan detiknya juga. Karena 1 Hz ini ya. Kedip-kedipnya 1 detik. Ya, kedipnya 1 detik. Jadi bisa digunakan untuk indikator detik. Kita lihat programnya sekarang ya. Oke, ini ada program. Baik, program ini kita bisa mulai tulis. Yang pertama tadi apa? Katanya adalah menggunakan library dulu ya. Nah, library RTC lib-nya dan wire H-nya harus dipakai. Maka kita masukkan sketch. Ini setelah saya install ya. Ada namanya di sini ya, ini dia ya, RTC lib ini. Ini adalah library yang sudah saya install. Masukkan. Ini ada include RTC lib. Kemudian kita masukkan wire tadi ya, wire.h. Ini harus ada ini. Wire sketch include library wire ya. Wire ini ada di sini di atas. Nah, ini dia wire. Oke, sudah. Library-nya sudah lengkap. Kemudian apa lagi? Kita deklarasikan dulu ya dengan kata kunci RTC DS1307. Kita deklarasikan dulu nama RTC kita. Device name kita apa ya? Dengan cara menuliskan RTC underscore DS1307. Ya, namanya apa misalkan? My RTC misalkan ya. My apa nih? My RTC, oke. Ya, titik koma. Nah, ini sesuai dengan permintaan ini tadi ya. Ini sintaknya. RTC my RTC titik koma. Selanjutnya kita biginkan ya, begin itu letaknya bukan di sini ya, ini deklarasi nama tadi ya, letaknya di atas file setup. Kalau begin itu letaknya dalam setup ya. Jadi sintaknya seperti ini. Device name tadi namanya RTC tadi kita buat my RTC ya dot begin ya, buka kurung tutup kurung titik koma. Oke. Nah, kemudian apalagi ya, sudah, ini inisialisasi untuk RTC sudah. Nah, sekarang saya lupa tadi ya, kita pakai LCD, jadi jangan lupa library LCD juga dimasukkan. Sketch
Nah, kalau tidak nanti nggak bisa dipakai ya, LCD-nya nggak bisa tampilkan nanti tulisan tanggal tahunnya. Liquid kristal ya. Oke, liquid kristal. Nah, kristal, kemudian liquid kristal ini kita juga deklarasikan ya. Kita ambil contoh dulu, saya lupa ya. Liquid kristal. Liquid kristal contoh saya ambil di sini, saya ambil contoh sebentar. Saya ingin mengcopy ini ya. Ini dia. Kemudian di sini ya, Ctrl V. Nah, udah selesai nih. Ini pin-pin yang akan kita gunakan. Tadi RS saya tuh di pin berapa tadi? RS saya tuh di pin 12 ya. Enable saya di pin 11. Ini di pin 5 ya. Di gambar rangkaian tadi itu ya. Jadi diingat-ingat gambar rangkaian, jangan salah dengan program. D5 saya di 4. D6 saya LCD itu di pin 3 dari Arduino. D7 LCD pin 2 Arduino ya, sesuai dengan gambar rangkaian saya tadi. Oke, udah cukup ini ya. Kemudian di sini deklarasi LCD sudah, namanya LCD ya, atau My LCD juga boleh. My LCD ya. Berarti LCD saya nanti namanya My LCD. Lalu setelah deklarasi RTC dan LCD sudah, inisialisasi LCD lagi ya. Nah, di sini saya buat inisialisasi LCD-nya My LCD.begin juga ya. Kemudian 16 kali 2. Saya pakai tadi 16,2 ya. Nah, oke, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, bisa kita buat ini sudah saya close saja ya. Nah, sekarang kita saatnya menggunakan fungsi lain. Ya. Nih, saya maju, kita mulai mendeklarasikan. Oh, ini ya, deklarasi datetime ini ya. Datetime ini deklarasikan dulu. Variabelnya ya, variabel kita, variabel name untuk menyimpan apa, data kalender dan clock ya, tempat menyimpannya ini. Baik, kalau begitu saya ambil contoh punya saya ya. File open ya, open sketch, kita lihat dulu. Sini saya ambil punya saya dulu ya. Oke. Ini di sini namanya kita ambil namanya ini ya, sebentar ya. Ini contoh punya saya. Saya ingin mengambil nah ini dia ya. Oke. Ini ya. Ini. Ctrl C. Oke, saya tambahkan satu deklarasi lagi ya. Satu deklarasi lagi, yaitu deklarasi ini tadi ya, deklarasi tempat menyimpan kalender dan jam ya. Namanya saya kasih namanya My Now aja lah, My Now ya. Jadi datetime ini dia sintaknya, datetime, kemudian nama variabel saya untuk tempat menyimpan kalender dan jam ya. Nama variabel saya kasih namanya My Now sajalah ya, My Now. My Time juga boleh sebenarnya, My Time juga boleh. My Time seperti yang kita buat tadi ya, My Time. My Time, tipe datanya atau kelasnya adalah datetime. Jadi My Time ini nanti menyimpan semua tanggal, tahun, jam dan seterusnya ya. Hari, nama hari dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa pakai di bawah. Sementara My RTC ini adalah nama RTC kita. Oke, sudah kita deklarasikan, jangan sampai lupa. Lalu kita baru pakai yang ini ya, Now Year Month. Nah, ini kita ambil datanya. Kita lihat contoh saya tadi. Ya. Contoh saya oke, saya coba lihat ke bawah. Saatnya kita ambil angka-angkanya ya. Baik, ini yang penting ini. Oke. Nah, untuk mengambil datanya,
kita coba menggunakan pertama kali adalah now ya, now ini. Now. Kita menggunakan fungsi now nih sekarang. Nah, ini untuk mengambil semua data kalender dan clock dari RTC, kemudian simpan di variable name ini. Nah, ya. Oke. Ya, ini dia. Maka di sini saya buat saya buat sebuah variabel yang namanya tadi adalah my time ya. My time. My time sama dengan apa? Now ini. My apa? RTC dot now gitu ya, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, kita lihat sekarang ya, ini my time ya, ini ya, kita menggunakan fungsi now sekarang ya, fungsi now. Tadi sintaknya adalah device name itu adalah my RTC ya, ini device name sudah my RTC. Nah, ini dia ya, kemudian titik now ya, titik now di sini ya, kemudian hasilnya simpan di mana, di variabel yang kita deklarasikan sebagai datetime. Nah ya, makanya di sini disebut my time ya. Nah, ini dia. Jadi my time ini tempat menyimpan, my RTC now itu tempat mengambil semua data clock dan kalender, simpan di my time. Nah, itu dia maksudnya ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini di fungsi now ini ya. Baru kemudian kita bisa pisah isinya ya. Nah, boleh kita sekarang membaca tahun karena sudah tersimpan di my time. Sekarang tahun itu sintaknya apa? Variable name year, oke ya. Variable name tadi adalah my time ya. Nah, sekarang misalkan saya simpan di, untuk mengambil data tahun, saya ambil cara menulisnya adalah variable name dot year ya. Variable name-nya adalah my time dot year ya, buka kurung tutup kurung ya. Berarti dalam my time tadi kan sudah ada kalender tahun, tanggal ya, kemudian kita ambil tahunnya doang. Jadi dengan tulisan seperti my time dot year, berarti ini mengambil tahunnya saja dari dalam my time ini. Kemudian saya simpan di sebuah variabel yang namanya misalkan my year ya. Nah, my year ini adalah sebuah variabel. Maka saya deklarasikan di sini ya. Jangan sampai tidak. Nah, ya. My year, tipe datanya unsigned in ya. Unsigned in ya, my year. Nah. Oke, my year. My time, ambil data dari RTC, simpan di my time. Isi dari my time saya ambil my year-nya doang, kemudian saya simpan di variable my year ya, my year. Ini tipe datanya ini. Oke, sudah. My year-nya sudah nongkrong di sini ya. Tahun sudah nongkrong di variable ini. 2020 sudah nongkrong di sini. Kemudian kita ambil bulan ya. Ini tinggal saya copy aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Kalau bulan berarti month sini ya. Month. Di sini my month. Misalkan saya ganti ya. Nah, oke, my month. Nah, ini boleh dibuat di sini my month. Variabelnya my month. Ya. Lalu ya sudah, yang lain sama aja ya. Saya copy Ctrl V untuk apa nih? Untuk apa lagi? Day ya, day lagi, day. Di sini my day misalkan. Di sini saya tambah lagi my day. Nah, ya. Apalagi kita ambil? Ya udah ambil terus. Apalagi nextnya di sini day of the week ya. Jadi my day of the week. Nah, saya buat sini my day of the week sama dengan my time ya, dot my day, day, O nya besar, of, T nya besar, the, W nya besar, buka kurung tutup kurung ya. Ya. Nah, ini
Kalau saya kopikan, Ctrl C, saya pastekan sini, Ctrl V. Nah, jadi variabelnya banyak. Oke, variabelnya akhirnya banyak. Nah, ini ya, variabelnya sudah berapa nih? My year, my month, my day of the week, ya. Nah, jadi ini mengambil data nama hari ini ya, kode nama hari ini. Selanjutnya kita ambil apa? 3 variabel lagi, yaitu hour, minute, dan second. Oke, ini saya Ctrl C aja lah, Ctrl C, Ctrl V. Kita ambil hour ya, hour. Di sini my time, my hour saya buat di sini. Nah, variabel baru lagi ya. Nah, Ctrl C. Saya letakkan di sebelah my day of the week, koma, Ctrl V. Deklarasikan lagi my hour. Next. Ctrl V. Oh, sorry. Ini Ctrl C, Ctrl V. Saatnya kita mengambil menit. Minute ya. Di sini buat my minute. Ya. My minute juga harus deklarasikan di atas, Ctrl C. Saya letak di sini aja ya. Oh, di sini aja lah, belakang. Koma, Ctrl V, my minute. Jadi variabelnya sudah banyak ini sekarang. Ya, ini saya copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Saatnya yang terakhir yaitu second ya. Second. Ya, di sini my second. Ya. Oke, ini sudah terambil semua datanya, tinggal mau ditampilkan lagi kan. Nah, untuk menampilkannya kita bisa nanti kita lihat dulu ada fungsi apa lagi terakhir. Oh, adjust ya, adjust. Oke, fungsi adjust ini letaknya bukan di dalam loop ya, karena dia dilakukan sekali saja. Maka fungsi adjustnya sebenarnya bisa diletakkan di sini, di setup ya. Nah, caranya apa tadi? Sintaknya adalah device name kita tadi, my RTC ya, device name ya, my RTC ya, buka kurung, my RTC dot ya, di sini my RTC dot adjust ya, buka kurung, apa namanya, ada tulisan date time, harus pakai date time. Nah, ini ya harus pakai. Kemudian ada buka kurung lagi ya. Nah, buka kurung lagi, tahunnya berapa? Misalkan 2020 ya, koma, bulan misalkan 12 ya. Kemudian tanggal 12, koma, jam 10 ya. Kemudian menit 15. Kemudian detiknya 24 ya. Lalu tutup kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Nah, ini adalah apa? Ini adalah kalau kita gunakan untuk mengadjust ya, Saya lebarkan dulu dikit ya. Kalau kita ingin men-setting RTC kita sesuai dengan kita inginkan ya. Nah, ini dia caranya. Ini awalnya saja ya. Jadi katakan di setup, tidak boleh diulang-ulang adjustnya, nanti tambah nggak karuan, nanti jamnya lagi ngawur ya. Jadi sekali saja di setting, dan setelah itu tidak perlu kita setting lagi. Dan ini bisa ditutup sebenarnya ya. Sekali setting ini bisa ditutup. Nah, sekali setting ini sudah ditutup, tidak boleh berfungsi lagi ya, nanti malah kacau balau dia kalau kita aktifkan terus. Nah, ini kalau disimulasi di Proteus, ini my RTC.adjust ini tidak perlu dipakai. Karena apa? Di Proteus nanti jamnya ngambil jamnya laptop ya, jamnya komputer. Nah, ini dia nih. Nanti dia cocokkan di sini. Jadi kita tidak perlu adjust sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya tutup aja di sini ya, saya tutup aja. Tadi hanya penjelasan saja bagaimana cara menggunakannya. Oke, ini ditutup saja MyRTC. Lalu satu lagi ada fungsi yang namanya apa? Right square pin ya, right square pin mode. Nah, ini adalah inisialis sebenarnya. Kalau saya ingin mengaktifkan satu hostnya, maka yang saya tulis, maka saya ingin saya tulis perintah ini di setup ya.
Karena kalau saya ingin aktifkan square pin ini tidak perlu diulang-ulang dalam loop, cukup di setup saja. Ini termasuk perintah inisialisasi, sehingga nanti apa namanya pin SQW-nya bisa mengeluarkan sinyal ya. Nah, misalkan sini saya ingin pin SQW-nya itu bisa mengeluarkan sinyal 1 Hz, maka saya gunakan perintah ini ya, dengan cara menulis nama ini, device name-nya apa, namanya tadi myrtc dot apa write SQW ya, pin mode. Nah, ini ya, buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya ada apa? Saya ingin keluar 1 Hz ya. Kalau keluar 1 Hz berarti saya harus menggunakan perintah ini, square wave 1 Hz ya. Ya, kita buat square wave 1 Hz ya. Nah, oke, maaf ya. Mudah-mudahan tidak salah. Oh, Z-nya besar ya. Oke, square wave 1 Hz. Square wave 1 Hz. Oke, sudah cukup. Nah, ini deklarasi atau bukan deklarasi, inisialisasi untuk agar pin SQW itu aktif mengeluarkan sinyal 1 Hz ya, gelombang kotak. Sudah ya, saatnya kita tampilkan yang ini tadi, tanggal, jam, tahun. Perintah LCD-nya untuk menampilkan pertama kita coba tampilkan tahun dulu ya. Tahun ini kita letakkan di pojok kiri atas ya. Maka di sini kita set dulu, set kursor ya. Maaf, my LCD ya, my LCD dot. Nah, ini karena tadi di sini nama LCD saya adalah my LCD ini ya. Maka di bawahnya saya buat my LCD set kursor ya. Kemudian 0,0. Nah, ini nanti yang saya tampilkan adalah my LCD dot print ya, berarti yang saya tampilkan adalah apa, tahun, berarti my year ya. Variabelnya adalah my year. Oke, di sebelahnya, di sebelah tahun ada apa, ada garis miring misalkan ya, garis miring, berarti posisinya letaknya di mana nih garis miring ini. Maka saya set kursor dulu, saya posisikan dulu garis miring saya di mana ya, di kolom berapa gitu ya. Nah, misalkan Mayer ini 4 buah kolom, maka dia akan memakai kolom 0, 1, 2 ya, dan 3 ya. Berarti garis miring saya ada di kolom 4 berarti ya. Nah, saya tulis ini my LCD dot print ya, print juga boleh lah, print, atau kalau satu karakternya apa kemarin namanya char ya, lupa saya, print aja lah. Nah, ini pakai ini garis miring. Nah ya, nah itu di kolom berapa, kolom keempat, berarti saya buat di sini 4 ya, karena 0123 dipakai tahun. Oke, kemudian saya copy ini dulu untuk memprint bulan ya. Berarti sekarang ini di kolom 4, berarti sekarang kolom 5 lagi ya. Kolom 5 ini untuk menampilkan bulan, my month ya, my month ya. Di sini karena my month-nya adalah bulan, saya print my month pada kolom 5 ya. My month ini ada 2 digit, maka kemungkinan besar garis miring selanjutnya ya ada di kolom 2 digit atau 1 digit ya. Coba kita lihat. Oke, Ctrl V. Ini berarti
berarti, oh maaf, kita copy dulu ini. Kita minta kursornya di mana ya. Jadi my month ini nanti menempati kolom ke 5, 6 ya. Berarti ini 7 lagi, garis miring saya 7,0 ya. Ini berarti kolom 7 nanti menempati garis miring ini. Berarti kolom 8 itu saya set kursor lagi ya. Set kursor lagi untuk tampilan setelah bulan berarti tanggal ya, ini tanggal nih, my day tanggal. Saya print tanggal ya, my month, my year, tanggal lagi. Ctrl C, Ctrl V, my tanggal ya. My day ini ya, my day hari ya, tanggal, ini tanggal pada kolom 7 ya. Oh, kolom 8 lagi ya, kolom 8. Nah, kolom 8 karena garis miring memakan satu tempat, maka ini my day ini 2 digit, otomatis dia nanti membutuhkan kolom 8 dan 9 ya. Lalu kita berikan untuk ini lagi ya, untuk hari lagi, kode hari ya. Kode hari ini bisa kita tampilkan di sini. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Kita coba dulu, namanya RTC misalkan. Kita simpan, kita compile dulu, namanya RTC. Dites dulu ya, dites dulu ini apakah ada kesalahan. Disimulasikan dulu. Disimulasikan terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu saya lihat yang pernah saya buat ya. Oke, ada error. Sepertinya di sini my RT ya, RTC-nya kurang. Nah, ini dia. Oke, masih ada yang kurang. My second, my time, my second. Oke, my second ini belum dideklarasikan katanya. Coba kita lihat. Oh iya, my second belum deklarasikan di sini ya. Oke, kita copy dulu. Lupa mendeklarasikan, Ctrl C. Kita deklarasikan di atas, unsigned in ini ya. Koma, Ctrl V. Ini ya. Baik, kita cek ya, kita verify lagi apakah masih ada yang error. Ini ya, mudah-mudahan tidak ada. Oke, tidak ada error. Kita ambil filenya ya. Filenya kita ambil dulu. Di mana letak filenya? Oke, di sini. Copy. Ctrl C. Minimize. Kita ke Proteus.
double klik, kemudian ini saya hapus dulu ya. Nah, hapus dulu, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V ya. Nah, saatnya kita running. Nah, ini ya. Oh, terjadi kesalahan sepertinya. Ada yang error RTC. Oke. Baik. Kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. My time. Oh, harusnya ada delay di sini ya. Kita kasih delay dulu. Delaynya misalkan 250 ya. Nah, kita cek dulu ini. Kolom 8 baris 0 ya. 7 4 01234 garis miring kolom 4 5 7. Oke, kita coba running lagi. Oke, masih sama ya. Ini SDA nya masuk ke SCA. Oh, ini terbalik saya, maaf, gambar rangkaiannya salah ini ya. Kita terbalik ini, delete. Oke, yang ini di delete dulu, terbalik. SCL nya di A5, SCL di A5 ya, maaf ya, ini dia salah pasang. SDA nya di A4 masuk ke SDA. Baik, kita run lagi. Nah, ini dia ya. Sekarang tanggal 30 bulan 12. Kita lihat square wave-nya sudah jalan 1 detik. Lampunya kedap-kedip 1 detik ya. Nah, ini dia. Ini bisa digunakan untuk LED, untuk penunjuk detik di jam, ini bisa ya. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2020 ya. Sekarang kita maju ke maju ke untuk menampilkan menit lagi ya. Oke, ini saya pisahkan agar tidak. Nah, ini biar kelihatan semua. Ini pengambilan semua variabel, ini menampilkan semua variabel ya. Sekarang menampilkan apa lagi? Jam, menit, dan detik yang belum ya. Oke, kita berikan spasi lagi. Kita tampilkan di bawah sekarang ya. Kita tampilkan, oh ini belum lagi, yang kode hari ya, kode hari belum. Nah, untuk kode hari ini kita lihat, hari ini harus kita kode hari ini harus kita konversi ya. Maka kita pakai perintah cache ini sebenarnya nih, cache ya. Baik, kalau cache ini saya cek dulu. Oke, saya minimize dulu ini. Saya minimize dulu. Saya cari contoh punya saya dulu ya, karena saya sedikit lupa. Oke, kita pakai perintah switch ya. Nah, ini dia, pakai perintah switch. Sekarang kita tampilkan hari ya. Nah, hari hari itu kita tampilkan di sebelah dari tanggal ya nanti ya. Tanggal ini kolomnya mulai kolom 8 dan kolom 9. Kolom 8 dan 9, berarti hari itu di kolom 10 nanti. Nah, hari tadi sudah didapat dari my day of week. Ini variabelnya ya. Sekarang variabelnya kita konversi ke dalam nama hari. Nah, caranya dengan menggunakan perintah ini tadi, switch ini.
Ctrl V ya. Nama variabel kita tadi apa namanya, ini dia ya nama variabel kita ini, Ctrl C, kemudian ini kita ganti nama variabelnya, Ctrl V ya, nama variabel kita sendiri yang kita buat tadi. Lalu kita buka kurung, kurawal, enter. Nah, tutup kurung kurawalnya sudah terbentuk sendiri, baru kita gunakan case ya, case. Nah, case ini apa tadi? Kalau 1 itu apa tadi harinya? Nah, kalau 1 apa? Bentar ya. Ini sebenarnya case ini sama dengan seperti if ya. Ya. Case kalau 1 itu berarti kita tampilkan apa? Kita set kursor dulu ya. Set kursor, Ctrl C, Ctrl V. Kalau my day of week ini angkanya 1 yang tampil, maka itu hari Senin ya. Hari Senin itu tampilnya di kolom berapa? 89 sudah dipakai oleh tanggal, maka yang 10 lagi ya. Nah, di kolom 10 saya tampilkan nama hari ya. Jadi my LCD dot print nama hari saya apa? Kalau keluar angka 1 ya berarti Senin. Nah, kemudian break. Oke, berikutnya ini saya copy aja, Ctrl C, Ctrl V ya. Kalau angka 2 apa yang tampil? Selasa ya. Kemudian kalau 3 Rabu ya, Rabu. Selanjutnya kalau 4 Kamis misalkan ya. Oke, Ctrl V. Kalau 5 Jumat. Ctrl V. Kalau 6 Sabtu. Kalau selain itu ya. Nah, kalau selain itu ada else-nya sebenarnya nih. Coba kita lihat di sini ya. Perintahnya adalah else. Oh, default namanya, default. Nah, kalau tidak semuanya maka default ya. Default. Nah, kalau tidak semuanya berarti kita isi hari Minggu ya, hari Ahad misalkan, Ahad. Nah, ini sudah ini ya. Oke, saya rapikan, tab 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 tab. Ya, tab ya. Nah, ya, sudah cukup ini. Nah, oke, kita perbesar. Banyak sekali ya. Ini khusus apa? Khusus untuk hari. Nah, ini switch, kemudian case 1, case terus ke bawah ya. Nah, ini baru delay ya, baru tutup kurung yang akhir ini. Tutup kurung terakhir ya. Ini belum masuk jam ya. Coba kita compile dulu. Oke, done ya. Kita running di sini. Nah, Rabu ya, Rabu. Tanggal 30 hari Rabu ini. Oh, seharusnya ada spasi ya, lupa saya.
berarti ini nggak ada spasi, harusnya di 11 berarti bukan di 10. Oke, close. Kita ganti dulu menjadi 11 ya, bukan 10 berarti ini 11 semua nih. 11 11 11 11 11 11. Oke, ini 11. Nah, ya udah cukup saya rasa ini. Next, berikutnya adalah tanggal dan jam dan detik ya. 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 Nah, ini kita lihat lagi tadi setelah di build. Nah, oke, jadi tahu ada spasi di sini ya. 20 Rabu. Ya, silakan Anda berkreasi sendiri tanggalnya di sebelah sini, mungkin bulannya sebelah sini, tahunnya di sini, Rabunya di depan mungkin ya, silakan saja. Nah, sekarang kita tampilkan di bawah lagi ya, di bawah ini jam, menit dan detik. Baik, kita stop dulu ini. Untuk jam, menit dan detik berarti saya letakkan di bawahnya lagi ya, di atas delay. Ini bisa saja saya copy lagi nih, pinjam dulu copy ya. Nah, Ctrl C sama ini sekalian sama garis miringnya ya, Ctrl C, saya copy sini ya. Nah, berarti saya letakkan jamnya sekarang di baris bawah ya, berarti ini 1 saya ganti, kolomnya 0. Oke, sekarang namanya my hour ya, my hour. Nah, jam menempati kolom cuma 2 digit, berarti 0 dan 1. Sekarang berarti kalau garis miringnya berarti di kolom kedua ya, kolom kedua tapi baris bawah ya, 01. Karena 01 dipakai untuk jam, maka kolom kedua saya gunakan untuk garis miring. Selanjutnya ini saya copy lagi ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini menampilkan apa ini? Menampilkan minute ya, my minute. Kolom yang dipakai adalah, karena dipakai nomor 4 berarti sekarang nomor 5 lagi ya, nomor 5. Nah, ini dipakai 2 digit juga, berarti di sini 5 dan 6 dipakai. Nah, yang garis miring ini ke kolom 7 ya. Maaf, ini 2, ini 7. Nah, ini punya kalau di garis miring di kolom 7 ya, baik baris bawah. Next, saya second lagi ya, Ctrl V. Berikutnya adalah my second, my second. Letak my second di mana? Setelah garis miring di kolom 7, berarti kolom 8 ini. Menempati 8 dan 9. Nah, ini ya, 8 dan 9. Ini berarti oh maaf, 8 dan 1. Oke ya, ada 8 ini. Oke, garis miring tidak perlu lagi ya, karena sudah habis ya, second lagi tinggal. Berarti di sebelah detik tidak ada garis miring lagi, sudah cukup. Oke, 81 ini tidak perlu lagi ya. Nah, oke, udah cukup ya. Ini semua untuk menampilkan jam, menit dan detik. Jadi di sebelah detik tidak ada garis miring lagi ya. Oke, lihat posisi kursor nih, jangan sampai salah. Kita coba compile. Compile ya. Baik, cukup ya. Kembali ke Proteus.
dan kita lihat hasilnya apakah ada yang error. Oke, ini masih jam 5.51 ya ini ya. Ya, detik ketiga jam 5 pagi ya. 51 menit. 5 4 6 7 detiknya 6 ya. Nah, ini sama dengan ini ada jam dari komputer, ini sama ini ya. Kita lihat sama ini. Nah, ini jam dari komputer sama dengan jam ada di sini. Oh, ini kelihatannya spasinya terlalu panjang. Baik. Kita lihat spasinya, mungkin salah set kursor ini saya ya. Kita lihat set kursor loh. Set kursor untuk bulan itu kok begitu dia ya. Month, bukan bulan, menit ya, menit. Kita lihat menit. Menit ini kita lihat dulu set kursor jam 01. Oke, 21. Kolom 0 dan kolom 1. Kemudian garis miringnya kolom 2. Oh iya, ini dia ya. Ini seharusnya kolom 3 ini. Nah, kolom 3 ya. Kolom 3 dan kolom 4 ya kan. Kemudian garis miring di sebelahnya kolom 5. Nah, ini 5. Lalu kolom 6 lagi ya. Nah, 6. Ini berarti 6 dan 7 ini. Detiknya 6 dan 7. Nah, 01, 2 dipakai, 3 4, 5 dipakai, 6 7 ya, cukup. 01 2 digit untuk jam, kolom 2 dipakai garis miring, kolom 3 4 untuk menit, kolom 5 dipakai garis miring, kolom 6 dan 7 untuk detik ya. Ini makanya saya tanda-tandain seperti ini biar tidak salah. Oke, sudah selesai, kita check it out ya. Udah ya, udah jalan ini. Jam 5, menitnya 53, ini sama nih. Dan detiknya 2. Oke. 4 3 ya, 6 dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini clocknya 1 detik, bisa untuk detik ini ya. Nah, ini sama nih, sinkron dengan ini. Baik, saya rasa untuk RTC sudah cukup ini ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup, maka bisa digunakan mudah-mudahan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.